Yang kamu bilang saya orang gila dan stres. Kau yang harus stres. Camkan itu. Kau 7 turunannya akan menanggung semua sebab akibatnya. Saya sudah murka, abang. Saya murka dan marah. Apa yang kau lakukan terhadapku. Kau sudah melanggar norma-norma keislaman, norma-norma agama. Perempuan yang mengaku sebagai pacarnya Kang Deddy Mulyadi ngamuk terhadap Kang Ropik Manusia Plural. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Kang Ropik yang memiliki channel Manusia Plural, beliau pernah mengangkat satu tema terkait dengan ada seorang perempuan yang mengaku dia itu pacarnya Kang Deddy Mulyadi. Si teteh tersebut memiliki sebuah akun TokTok, dan di akun TokToknya tersebut dia selalu mengaku sebagai pacarnya KDM. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, kita akan melihat terlebih dahulu cuplikan video yang dibikin oleh Manusia Plural terkait dengan wanita yang mengaku sebagai pacarnya Kang Deddy Mulyadi. Silakan. Beberapa hari yang lalu itu Uceng ngirim link TikTok ke saya. Isinya, lihat coba. Ada perempuan yang ngaku-ngaku sebagai kabogoh pacar KDM. Saya lihat, iya mah jika nama rada kurang. Akhirnya saya abaikan. Karena yang ngirimnya juga Uceng. Uceng tentu tahu orang yang waras dan tidak waras, nggak usah diverifikasi dan lain sebagainya benar atau tidak. Nah, lihat aja lah. Nah, kemudian tadi malam ada lagi yang nanya ke saya, Kang, apakah benar katanya ini pacarnya KDM yang kemudian dikecewakan? Kelo cik aing teh ayah masyarakat teman saya yang nanya. Jadi memang di era-era sekarang itu harus hati-hati kita. Memang SDM kita ini belum siap menghadapi era kencangnya media sosial. Untuk tayangan selengkapnya silahkan hubungi channelnya Manusia Plural. Di sana masih ada videonya secara utuh. Dan ada satu poin penting yang dapat kita ambil pelajaran dari tayangan video tersebut, yaitu Kang Ropik berpesan kepada kita semua, memberikan edukasi kepada kita semua bahwasannya manakala kita menerima informasi dari media sosial, jika kita tidak ingin menjadi korban penip titik-titikan, ya, maka kita harus menggunakan metode jangan percaya. Ya, setiap ada informasi dari media sosial, maka kita jangan percaya dulu sebelum benar-benar ada bukti yang menguatkan. Itulah pelajaran yang dapat kita ambil dari tayangan video tersebut. Baik, sekarang kita akan melihat bagaimana ketika si teteh ini yang mengaku sebagai pacarnya Kang Deddy Mulyadi merasa tidak terima, ya, tatkala diangkat dirinya di dalam channel Kang Ropik ini. Padahal di sana banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil. Cuman saja mungkin si teteh ini merasa cara tersebut tidak pas dengan keinginannya. Dan akhirnya si teteh menegur Kang Ropik atau Manusia Plural ini lewat akun TokToknya. Kita simak. Sayang, aku bahas lagi si Manusia Plural ini yang pertama kali merosting aku di media YouTube-nya, lalu merembet ke mana-mana, termasuk ke Akang Aing. Saya mention lagi Manusia Plural, karena kamu sudah meminta maaf kepadaku. Meminta maaf secara tulus atau tidak, aku pun tidak tahu. Berarti kalau kamu tidak tulus, berarti kamu golongan orang-orang munafik. Dan saya adalah orang garda di depan ketika ada orang yang jolim terhadap orang lain. Kepada saya pun kamu berani zalim. Apalagi kepada orang lain, tetanggamu, lingkunganmu, atau media online lainnya, manusia-manusia yang ada di online. Saya tidak pernah melakukan itu Manusia Plural. Kenapa saya mention lagi? Kamu sudah saya maafkan dengan lapang. Tapi kamu membahasnya lagi dengan si Akang Aing. Kamu berbicara seperti ini. Saya pura-pura aja minta maaf. Orang kayak gitu gak bisa dikasih tahu dableng. Kamu tahu saya? Kamu kenal saya? Kamu hidup dengan saya 1 kali 24 jam? Atau kamu mengerti saya? Tahu saya lebih dalam? Saya emosi denganmu Manusia Plural. Kamu tuh laki-laki. Kamu tuh laki-laki.
Sudah buat orang kesinggung, udah bikin sakit hati. Kamu tahu karmanya. Karmanya 7 turunan. Jangankan kepada saya. Kepada orang lain pun yang kamu lakukan. Itu karmanya. Sebab akibatnya akan diterima di dunia. Apalagi dengan saya. Kok laki-laki seperti itu sih? Kok laki-laki seperti itu? Manusia Plural dan Akang Aing. Kalian itu mencontohkan kurang baik terhadap manusia lainnya, atau enggak? Kalian tuh laki-laki, tunjukkan kesatrianya. Emosi saya sama kamu. Emosi, saya ngaku emosi sama manusia ini. Aku nggak suka kalau ada kejaliman. Aku paling ada di garda di depan. Dia kepada orang sepertiku aja berani. Gimana kepada yang lain coba sayang? Gimana kepada yang orang-orang yang di bawah, orang miskin, orang gembel misalkan gitu, orang pemabok, bisa dia hina, bisa dia hujat dengan seenak udelnya. Sama aku aja berani. Bang, denger ya, kau melawan orang perempuan, apalagi seorang diri, tidak punya orang tua, bahkan pasangan sah, walaupun saya sekarang dekat dengan Deddy Mulyadi, calon suami saya, yang kamu bilang saya orang gila dan stres. Kau yang harus stres. Camkan itu. Kau 7 turunannya akan menanggung semua sebab akibatnya. Saya sudah murka abang. Saya murka dan marah apa yang kau lakukan terhadapku. Kau sudah melanggar norma-norma keislaman, norma-norma agama, yang dimana orang yang sudah berbuat baik kepada hal apapun, kau coreng nama baik yang kau lempar tai di hadapanku berserta temanmu Akang Aing. Saya berhak marah karena itu hak saya marah terhadap manusia yang suka jolim terhadap manusia lainnya. Kau melakukan denganku mampu, gimana dengan yang lain? Saya tidak pernah melakukan itu terhadap orang lain. Saya murka terhadapmu bang. Kalau saya murka. Udah saya maafkan. Kau berbicara lagi dengan perkumpulan laki-laki jahanam. Kau tidak layak kau disebut laki-laki. Kau tidak layak disebut pemimpin. Harusnya laki-laki adalah menjadi pemimpin, garda di depan, garda terhadap umat dan kemaslahatan umat. Tapi kau mencontoh kurang baik terhadap siapapun, terhadap saya. Saya nggak pernah murka seperti ini. Tapi inilah bentuk kemarahan saya terhadapmu dan lingkunganmu yang menyebarkan video-video saya yang jelas di setting tidak bisa tersebar. Kau harusnya tahu aku. Seharusnya kau tahu orang-orang seperti kami ini tidak boleh disebarluaskan. Anak-anak TikTok memahami itu. Kau hanya menonton videonya hanya satu, tapi tontonlah semuanya. Jelas saya kesinggung. Jelas saya tidak ridho bang. Saya tidak ridho. Saya tidak ridho dengan apa yang kau lakukan. Ini di belakangnya sayang. Sayang ini orang-orang di belakangnya ini ngegibahin aku, ngomongin aku. Laki-laki ini bersama perkumpulannya. Itu kan udah ada undang-undangnya, ada pidana ketika kamu menghina, menghujat, menghardik dengan kata-kata yang tidak pantas. Ada pidananya 7 tahun, 5 tahun dan denda 1 miliar. Kok dikasih taunya susah sih? Bermain media sosial itu ada adabnya bang, ada adabnya. Abang malu saya lakukan kayak gini. Justru saya lebih malu lah dengan apa yang abang posting, dengan komentar yang kurang pas. Saya nggak suka. Kalau saya nggak suka. Apapun yang saya sampaikan kepada calon suami saya pun, kalau aku nggak suka, aku bilang nggak suka. Aku terluka apa yang kamu lakukan. Aku bilang, aku sampaikan kepada beliau agar kami itu introspeksi diri. Oh iya nggak sukanya denganku seperti ini, oke. Tapi aku saat ini marah. Aku terbayang-bayang terus gitu dengan apa yang kalian lakukan di belakangku. Sedangkan kalian tidak mengenalku. Bagaimana sayang dengan generasi penerus bangsa, penerus anak bangsa, dilihat dipertontonkan dengan tontonan yang mudah menilai orang lain tanpa berkaca dirinya. Anda mengenal saya, Abang Plural. Anda mengenal kehidupan saya 1 kali 24 jam. Anda memperhatikan saya di kehidupan saya sehari-hari. Anda keluarga saya bang. Anda lingkungan saya kan tidak. Bukan siapa-siapa. Abang hanya mengenal saya melalui media sosial. Hanya 1 video yang abang lihat. Lalu abang menyimpulkan, bernarasi seolah-olah abang lebih tahu. Bayangkan. Gimana abang? Abang nggak lihat komentar-komentarnya? Abang nggak lihat komentar-komentar orang yang di kolom komentar mereka mengharapkan doa keberkahan yang terucap dari bibir saya bang. Sedangkan komentar abang di YouTube semuanya tentang hujatan. Itu abang yang memulai dan si Akang Aing. Dosanya abang tanggung tuh semua orang yang komentar.
Dosanya kalian menanggung itu semua. Bayangkan bang, hidup udah berat, hidup udah sulit. Saya tahu, saya yakin abang membuat konten untuk kehidupan kan, untuk makan. Apalagi memosting wajah orang tanpa, ibaratnya tanpa izin. Kalau merosting dengan kata-kata baik, it's okay lah, no problem, it's okay. Lihat saya menghantam habis-habisan pemerintah negara, bahkan presiden. Untuk apa? Kebaikan orang banyak, kemaslahatan bang, untuk rakyat, mengembalikan hak-haknya rakyat. Abang untuk mengembalikan apa? Malah harkat martabat saya, nama baik saya diacak-acak oleh Akang dan teman-teman Akang. Biadab kalian, binatang kalian itu. Saya nggak suka. Kalau kalian nggak mau diem, laki-laki, lihat kalian berurusannya dengan saya, tapi dengan Tuhan langsung, dengan Tuhan yang bekerja. Aku nggak suka, sayang, nggak suka. Orang-orang kayak gini harus dikasih pelajaran. Masa bikin konten kayak begitu sih? Konten itu contoh calon suamiku, contoh dia untuk membuat konten, membantu orang-orang banyak, memberikan uang, hartanya di jalan kebaikan. Kalian jangankan buang harta, menghujat orang lagi, menghina orang yang tidak tahu notabene silsilahnya atau keluarganya. Kan kurang ajar, kalian kurang ajar. Gak usah marah, kamu gak usah marah denganku. Harusnya saya jauh lebih marah. Saya bilang kalau udah minta maaf, diam mulutnya. Saya akan tahu pergerakannya, apa yang kau lakukan, apa yang kau bicarakan sekalipun. Akan siapapun akan berbicara di muka umum. Kebuktikan si Akang Ai itu berbicara bahwa kau bilang katanya tuh orang yang gak bisa dikasih tahu ngeyel kan. Jangan gegabah dengan saya, manusia plural. Kau sama aja golongan munafik. Minta maafmu itu dusta, tidak dari hati. Minta maaf, sinkronkan dari mulut, tangan, mata, telinga, sinkronkan semua. Mohon maaf bang, saya tidak ridho ketika ada keluarga abang, apa yang abang sampaikan dan lontarkan dan hinaan yang ada di komentar yang terjadi di keluarga abang, bertemu dengan saya langsung, meminta maaf langsung dan minta ridho saya. Paham? Anak-anak TikTok juga sudah tahu kok. Kalau saya marah, berarti saya melawan kezaliman, dan itu hak saya. Dan itu kerjaan saya ketika ada orang yang jolim. Saya ada garda di depan. Siapapun itu. Siapapun teraniaya, terjolimi. Apalagi rakyat kecil. Saya akan di garda terdepan. Awas kamu melakukan lagi kepada yang lain. Melakukan lagi kepada siapapun, apalagi perempuan. Saya itu perempuan, tidak ada orang tua, tidak ada kakak. Tidak ada siapapun, dekingan saya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti abang sedang mengajak perang Allah langsung. Harusnya kesitunya paham. Kok beraninya sama perempuan sih ngelawannya? Nggak terima dengan saya apa yang saya sampaikan. Saya jauh tidak terima apa yang abang lakukan. Karena abang seperti melempar kotoran ke muka saya. Paham? Orang-orang kayak gini harus dibasmi sayang. Orang-orang kayak gini harus dibasmi. Apalagi konten-konten yang tidak berfaedah, yang menghancurkan nama baik orang. Termasuk kamu juga kan, banyak yang lembur pakuan itu. Harus kamu harus menjadikan contoh bahwa akun-akun yang merusak nama baik seseorang itu harus ada pidananya. Kamu juga terkena harusnya pidana. Ada undang-undang dasarnya, sudah jelas kau harusnya tahu tentang aturan hukum bermain media sosial. Paham bang? Mau ngomong apa lagi kamu? Emosi, maaf ya teman-teman, ini mohon maaf dan batin, harus saya kasih pelajaran. Harus kasih pelajaran. Melempem kau akunnya nanti kau, karena dipakai berbuat hal yang kurang baik. Itulah Baraya, videonya cukup panjang dan kita sekarang akan menarik kesimpulan. Kesimpulannya adalah, dengan siapapun Kang Deddy Mulyadi menikah, warga Jawa Barat pasti setuju saja, karena percaya kepada Kang Deddy Mulyadi, tidak mungkin beliau salah ya dalam memilih istri. Karena calon istri Kang Deddy Mulyadi itu, jika Kang Deddy masih menjabat sebagai gubernur, apalagi sampai menjabat 2 periode, berarti itu artinya apa? Artinya istrinya ini akan menjadi ibu orang Jawa Barat, ibu PKK-nya orang Jawa Barat. Dia berarti harus yang perhatian, yang lemah lembut, yang tidak gampang marah. Kalau nanti istrinya Kang Deddy Mulyadi gampang marah, gampang murka, gampang emosi, nanti rakyatnya bagaimana? Mau dimarahin setiap hari? Kan nggak mungkin, ya.
rakyat nggak akan terima, nanti akan timbul gejolak. Justru nanti Kang Deddy Mulyadi akan mendapatkan citra negatif. Oh, istri Kang Deddy Mulyadi ternyata gampang murka, gampang marah. Nah, baru ada kesalahan sedikit saja tidak sabar, ya. Sementara innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu beserta dengan orang-orang yang sabar. Ya, kita berharap mau dengan si Teteh tadi, ya, Kang Deddy Mulyadi misalkan sampai menikah, tidak mengapa. Jika Kang Deddy Mulyadinya cinta, siapa yang bisa ikut campur? Itu adalah hak Kang Deddy Mulyadi memilih sosok istri. Kita mungkin sebagai warga Jawa Barat hanya memiliki harapan itu saja, mencari yang baik, yang solehah, yang tidak kasar, yang tidak mudah marah. Ya, karena kita juga nanti akan berinteraksi setiap hari dengan ibu PKK. Kalau ibu PKK-nya gampang marah, gampang kesinggungan, gampang emosi, wah, repot nanti kayaknya bisa kacarekan unggal poe ke Kang Ropik. Bisa jadi korban dicarekan unggal poe Kang Ropiknya kayak gitu. Nah, itu aja ya dari saya. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya, ada pelajaran yang dapat kita ambil. Wabillahi taufik wal hidayah. Dan mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun.